Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada puasa kali ini kita masih diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sudah menunaikan ibadah puasa di bulan ini. Kita sudah berbuka, alhamdulillah. Ini makanannya masih banyak. Sudah melepas dahaga. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan sharing ya, tentang pembahasan rada mistis gitu ya. Jadi mengenal mistis dan halusinasi. Fenomena ini di masyarakat ini sekarang cukup populer gitu ya. Ya, sampai ada hal-hal tentang gaib, ilmu gaib, kemudian penyelesaiannya dengan supranatural. Ada ruqyah, mohon maaf sebagian mengatakan dukun, apapun itu. Nah, ini semuanya berkenaan dengan hal-hal yang secara akal tidak semua manusia itu bisa melihatnya dan bisa merasakannya. Dalam hal ini di ilmu keislaman, hal-hal gaib ini wajib kita yakini bahwa hal gaib itu ada. Walaupun kita tidak kelihatan, tapi sebenarnya itu nyata. Cuma karena keterbatasan manusia yang diberikan oleh Allah, sehingga kita tidak bisa melihat hal yang gaib. Atau ada beberapa orang yang memang Allah kehendaki, baik itu secara langsung dari Allah, atau memang dia menyelami ilmunya, ilmu tentang hal-hal yang bisa mengetahui tentang atau merasakan tentang hal gaib gitu ya. Makanya tidak jarang orang dia mengetahui ini ada jin, ini ada setan, wallahu a'lam gitu. Kemudian ada fenomena kesurupan, ada fenomena orang sakit, kemudian ada katanya kena sihir, kesambet dan sebagainya. Hal-hal ini terkadang kita tidak bisa serta-merta dilogikakan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa secara logika itu dipastikan. Ini namanya gaib, nggak bisa dilogikakan secara gamblang gitu ya. Tapi kita wajib yakin. Gitu. Karena kalau kita tidak yakin hal gaib, khawatirnya nanti malah tidak percaya tentang adanya surga, adanya neraka, adanya malaikat, setan dan sebagainya, atau bahkan naudzubillah tidak percaya kepada Tuhan karena tidak terlihat gitu ya. Nah, ini maknanya kita mengetahui dan meyakini hal gaib itu ada supaya kita lebih beriman kepada Allah, mengetahui kekuasaan Allah, bahwa Allah tidak hanya menciptakan manusia, makhluk yang terlihat secara nyata, tetapi ada makhluk Allah yang tidak terlihat, hanya Allah yang tahu, atau orang-orang yang Allah beri kasaf. Kasaf itu potensi yang Allah berikan sehingga dia bisa melihat ke depan, melihat makhluk-makhluk gaib gitu. Walaupun kasaf itu ada dua, ada kasaf ilahiyah atau robaniyah yang memang itu baik, ada kasaf syaitoniyah. Kasaf syaitoniyah itu keterbukaan tapi memang menggunakan ilmu-ilmu yang kolaborasi dengan jin. Itu sekilas kita gambarkan seperti itu. Kemudian sebenarnya ada perbedaan. Apa bedanya dengan halusinasi? Itu beda. Karena kalau gaib itu nyata. Gaib itu nyata. Cuma Allah berikan keterbatasan kepada manusia sehingga hal gaib itu tidak semua orang mengetahui. Kalau merasakan mungkin sering gitu ya.
walaupun hanya dengan indikasi kayak ada getaran, tiba-tiba merinding dan sebagainya. Sedangkan halusinasi itu sebenarnya adalah apa? Gangguan persepsi sensorik. Yaitu itu penyakit sebenarnya. Penyakit yang sehingga merubah otak dan mindset kita itu kayak berhalusinasi. Jadi beda dengan hal-hal gaib. Ya memang artinya tidak nyata. Tidak nyata keberadaannya karena dari hasil pemikiran kita atau gangguan sensorik di otak kita itu. Contoh seperti orang yang kena penyakit panas yang berlebih itu seringnya dia itu ngomong atau bahkan berhalusinasi, wah itu ada ini gitu. Ada yang gangguan psikologis gitu loh, sehingga itu masuk ke ranah halusinasi. Jadi memang berbeda dengan hal gaib gitu loh. Artinya kalau halusinasi tidak nyata, tapi gaib itu nyata. Terkadang seseorang itu melihat, mendengar, mencium, mengecap sesuatu yang sebenarnya itu tidak nyata, gitu loh. Sebenarnya tidak nyata. Gitu loh. Karena ya halusinasi itu. Gitu. Tapi tidak banyak orang memahami hal ini sehingga terkadang hal-hal yang berkaitan dengan gaib, orang yang bisa merasakan entah itu melalui bantuan jin dan atau ilmu-ilmu tertentu, sehingga itu dianggap halusinasi. Ya Allahu a'lam, semua punya keilmuan masing-masing gitu ya. Yang penting kita tetap yakin bahwa kekuasaan Allah itu maha luas dengan ilmu-ilmunya sehingga hal gaib itu nyata. Itu. Monggo kalau ada hal-hal yang bisa dipertanyakan, ya fenomena mungkin yang terjadi di masyarakat sekeliling kita. Ya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Ini kan sekarang kita bulan Ramadan. Banyak orang bilang bulan Ramadan adalah bulan suci yang dimana para jin dan sebangsanya itu setan dan lain-lain itu dibelenggu. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang tidak berpuasa, walaupun beliau itu ya maksiat terus jalan juga. Apakah itu gangguan jin atau memang kebiasaan orang itu sendiri? Karena kan yang saya tahu di bulan Ramadan itu memang jin dibelenggu sama kaumnya itu. Itu yang benar seperti apa? Ya, kita sudah banyak mendengar dari paparan para kiai, para ulama gitu ya, bahwasanya itu memang insya Allah ada hadisnya, setan itu ketika di bulan puasa itu dibelenggu. Banyak setan yang dibelenggu. Tetapi bukan berarti setan ini ada dua pengertian gitu ya. Ada setan yang secara fisiknya, ada yang setan ini secara maknawi. Makanya ada yang mengatakan kalau sudah setan itu ada di manusia, perilakunya itu seperti setan maksudnya. Jadi bukan berarti ketika di bulan puasa kalau setan semuanya tidak aktif gitu ya, akhirnya tidak ada kemaksiatan, ternyata banyak kemaksiatan. Ya itu memang karena dirinya sendiri yang tidak hati-hati di dalam kehidupannya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang, mohon maaf, yang melakukan maksiat. Entah melakukan ya keburukan lah, entah copet, entah berzina, atau bahkan berzina, tidak puasa dan sebagainya. Jadi bukan berarti karena setan dibelenggu orang tidak bisa bermaksiat. Lewat setan yang di tubuhnya gitu loh, atau sudah berperilaku seperti setan karena sudah membiasakan kesalahan-kesalahan yang sering dia lakukan seperti itu. Nah, itu gimana? Jadi maknanya adalah ada masa di Ramadan ini gitu loh, Allah itu mengkerangkeng atau membelenggu gitu ya setan itu sehingga tidak banyak berbuat apa-apa, memberikan keluasan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita pahami, Pak. Wallahu a'lam bishawab.
Ada hal lain mungkin yang fenomena terjadi, hal-hal yang goib, kemudian mistis gitu. Sehingga orang itu biar tidak salah persepsi gitu. Ya ini terkait pemahaman kita jadi masyarakat, ada yang selalu beranggapan bahwa jika hal-hal yang goib itu selalu berkaitan dengan dukun gitu. Nah sebenarnya di Islam sendiri ya goib banyak ya, termasuk tentang kalau kita membahas tentang Allah juga goib ya, kan ya karena goib. tidak terlihat oleh kita, padahal nyata banget. Iya, tapi kalau membahas hal-hal lain kayak semacam kita bahas setan, bahas jin, kok kayaknya asosiasinya itu ke dukun gitu. Nah sebenarnya gimana sih Islam melihat ini Pak Ustaz? Dukun ini Pak, apa ya, semacam justice masyarakat yang terjadi. Dukun ini ada kaitannya dengan kolaborasi dengan jin-jin atau dengan ilmu-ilmu jin gitu ya. Karena banyak memang masyarakat ketika orang yang punya kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah, entah dengan ilmunya atau mungkin ada turunan potensi lah, bahasa kita potensi, yang bisa Allah berikan dia itu melihat jin atau merasakan. Sebenarnya banyak sebab, bisa karena dia mencari ilmu, atau ada istilah kita itu turunan atau nasab jin, sehingga dia tidak pernah belajar ilmu tentang masalah jin, tiba-tiba dia mudah melihat jin ya. Jadi intinya apa? Tidak hanya, mohon maaf, dukun yang bisa melihat jin, bisa jadi orang yang tidak mau bahkan mau melihat jin, karena memang Allah berikan takdir seperti itu. Entah takdir itu karena ada turunan dari leluhurnya sehingga turun ke keturunannya. Nah ini tetap akan bisa diatasi gitu loh ya, akan bisa diatasi. Ya ada istilah yang populer pada saat ini adalah ruqyah gitu ya, memohon kepada Allah dengan barokah Al-Quran, barokah sholawat. Jadi Allah itu memberikan potensi kepada manusia, ada kalanya dari nasab atau keturunan yang langsung turun kepada anak cucunya, keturunannya. Kemudian ada yang karena belajar ilmu-ilmu tentang kolaborasi atau mengetahui alam gaib, alam jin gitu ya. Tapi ada yang memang Allah beri kasaf, itu kasaf, ada yang mengatakan kasaf ilahiyah atau robbaniyah. Jadi Allah memberikan kasaf. Satu contoh, ada sahabat yang juga bisa melihat jin, itu bukan karena beliau dukun. Rasulullah bisa melihat jin, itu bukan berarti Rasulullah dukun, kan seperti itu. Tapi Allah berikan kemampuan. Dan itu pun karena kehendak Allah gitu ya. Kemudian kita ya tidak boleh juga ya menjustis orang kemudian ketika dia melihat jin kemudian dia itu punya keburukan, kemudian salah dan sebagainya. Tidak juga gitu ya. Karena apa ya? Ada orang yang memang sebenarnya tidak mau seperti itu tapi punya kepekaan. Itu tidak menutup kemungkinan. Gitu ya. Nah, solusinya apa? Insya Allah solusinya adalah Al-Quran. Kita kembali kepada Allah dengan permohonan doa kepada Allah dengan mohon Al-Quran. Karena Al-Quran ini selain jadi hidayah, jadi rahmat, juga menjadi syifa, menjadi penyembuhan dari apapun penyakit medis, nabi dan lainnya. Barangkali ada yang lain mungkin? Satu kali. Saya Ustaz. Yeah. Saya ingin bertanya, umum saja Ustaz. Kenapa kebanyakan orang tuh kok takut kalau umum saja saya bertanya, kenapa kebanyakan orang takut kalau ketemu dengan hal-hal gaib, misal setan di tempat-tempat yang katanya angker gitu ya, merinding dengan sendirinya, dengan ketakutan itu gitu. Kenapa? Tapi ada banyak orang yang apa ya? Ya untuk bahkan untuk melawan tuh berani gitu. Padahal kita beriman juga. Nah, gitu yang saya tanyakan. Bagaimana itu Ustaz? Jadi begini Pak, ada orang yang memang diberi kemampuan oleh Allah
walaupun dia tidak biasa melihat jin, kemudian melihat jin dia tidak takut. Ada yang memang tidak terbiasa mulai dari kecil, gitu. Sehingga dia sudah karena biasa, gitu loh. Kemudian takut itu ya juga normalnya manusia, ada kalanya ya takut melihatnya. Karena memang manusia dengan jin itu secara fisik berbeda. Manusia memang ini kan ya bangsa-bangsa yang nyata betul gitu ya, artinya bisa dilihat secara kasat mata. Jin kan tidak bisa dilihat secara kasat mata gitu ya. Tapi keberadaannya itu ya nyata. Atas kehendak Allah ada kalanya jin itu diberi kemampuan oleh Allah memadatkan dirinya sehingga ada beberapa orang kelihatan. Atau tiba-tiba ada benda-benda bergerak gitu loh. Bahkan ada di beberapa media itu ada CCTV dan itu tidak dibuat-buat, itu ada kelihatan entah bayangan putih, bayangan hitam, hewan dan sebagainya. Itu bukti gitu loh bahwasanya hal gaib itu ada. Dan ini harus menjadi keyakinan kita, lebih yakin lagi bahwa hal gaib yang diceritakan di dalam Al-Qur'an itu ada. Karena kalau kita tidak yakin, jangan-jangan nanti kita tidak yakin juga ada setan, tidak yakin ada iblis. Justru hal ini akan menguatkan kita dan untuk menjadi mawas diri. Sifat jin itu hampir sama dengan manusia, punya nafsu, punya amarah, ada yang juga muslim, ada ibadah kepada Allah. Tapi secara sifat ada perbedaan. Kebanyakan jin itu memang banyak bohongnya gitu lah. Walaupun ada benernya. Makanya tidak disarankan bagi seseorang entah itu berkolaborasi dengan bangsa jin selama itu nanti dibuat hal-hal yang kurang baik gitu lah. Di bangku kayu ngarep omah, kopi pahit isih nobul.